Kami kelompok 1 yang beranggotakan mempresentasikan tentang penjelasannya sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian manajemen keuangan. Nah, di sini sudah ada dua ahli yang menyatakan pengertian ini. Yang pertama yaitu menurut Marwansyah pada tahun 2013, halaman 9, manajemen keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah. Yang kedua yaitu menurut Sutrisno pada tahun 2012 pada halaman 9, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur modal. Nah, di sini sudah terdapat 3 ahli yang menyatakan pengertian struktur modal. Nah, yang pertama yaitu menurut Sutrisno pada tahun 2012 pada halaman 263, struktur modal adalah imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Yang kedua yaitu menurut Rianto pada tahun 2001 pada halaman 218 yang menyatakan bahwa perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Dan yang terakhir menurut Yusgiantoro pada tahun 2004 pada halaman 145 yang menyatakan bahwa faktor penting untuk menentukan keekonomian suatu bisnis karena menyangkut besarnya biaya modal rata-rata. Nah, besarnya biaya modal rata-rata ini sangat tergantung dari struktur pinjaman dan modal sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian struktur modal ini adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Struktur modal akan mengatur perimbangan tersebut di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada teori mengenai struktur modal. Nah, di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu Merton Miller atau disebut juga MM teori. Nah, di dalam teori ini Vanco dan Miller menyatakan pemikirannya dengan asumsi kondisi pasar sempurna atau tidak ada pajak, sehingga struktur modal dari suatu perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Karena asumsi tersebut tidak realistik, maka teori ini dipandang sebagai permulaan munculnya teori struktur modal. Teori yang kedua yaitu trade-off. Nah, trade-off ini adanya informasi aritmetis yang menjelaskan keputusan struktur modal yang diambil oleh suatu perusahaan, yaitu adanya informasi yang dimiliki oleh si pihak manajemen suatu perusahaan di mana perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada publik. Nah, model ini secara implisit menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan perusahaan yang menggunakan pembiayaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya adalah buruk. Nah, keputusan terbaik adalah keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua instrumen pembiayaan.
Yang terakhir yaitu teori pengisyaratan. Nah, yang dimana Modigliani dan Miller ini mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang sama seperti prospek perusahaan seperti yang dimiliki manajer ini, yaitu disebut kesamaan informasi. Akan tetapi dalam kenyataannya manajer mempunyai informasi yang lebih baik daripada investor dari luar. Hal ini disebut ketidaksamaan informasi atau disebut juga arithmetic information. Nah, dan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur modal yang optimal. Itu menurut Brigham dan Houston pada tahun 2001 pada halaman 35. Sehingga model asymmetric information ini memprediksi bahwa perubahan bauran antara hutang dan modal sendiri suatu perusahaan memuat informasi mengenai nilai saham, sehingga struktur modal dapat diukur dengan menggunakan DER. Nah, DER ini adalah variabel yang mendefinisikan seberapa banyak proporsi dari modal perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari pinjaman atau kredit. Itu menurut Hom dan John pada tahun 2012. DER ini dapat dirumuskan yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi struktur modal yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Nah, perusahaan yang dapat segera mengembalikan hutang-hutangnya akan mendapatkan kepercayaan dari kreditur untuk menerbitkan hutang dalam jumlah yang besar. Dan di sini kita menggunakan salah satu rasio likuiditas yaitu current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua yaitu profitabilitas. Merupakan hasil akhir dari beberapa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dan di sini kami mengambil 3 rasio. Yang pertama yaitu ada ROA dengan rumus EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang kedua yaitu ROE dengan rumus EA dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan yang terakhir net profit margin yaitu EA dibagi penjualan dikali 100%. Dan yang ketiga yaitu rasio penilaian. Rasio penilaian merupakan suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada masyarakat atau investor, pada para pemegang saham. Nah, rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku saham. Dan di sini kami menggunakan salah satu rasio penilaian yaitu price earning ratio dengan rumus harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Di sini saya akan membahas tentang kerangka pemikiran. Kami memiliki 5 variabel X dan 1 variabel Y. Dan kami akan menguji bagaimana hubungan antara current ratio dengan debt to equity ratio, net profit margin dengan debt to equity ratio, return on asset dengan debt to equity ratio, return on equity dengan debt to equity ratio, dan yang terakhir price earning ratio dengan debt to equity ratio. Kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software EView. Lalu populasi dan sampelnya. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi yang dijadikan objek penelitian adalah sebanyak 10 perusahaan, yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Wilmer Cahaya Indonesia Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Fast Food Indonesia Tbk, PT Siantartop Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT Prasida Aneka Niaga Tbk. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor makanan dan minuman dengan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam penelitian. Kemudian kita masuk ke dalam data hasil perhitungan, current ratio, return on asset, return on equity, net profit margin, price earning ratio, serta debt equity to ratio pada 10 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah hasil perhitungan current ratio pada 10 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu PT Aisyah Tbk, cenderung mengalami naik turun current ratio-nya dari tahun 2014 sampai 2018. Lalu ada PT INDF dan PT MYOR atau Mayora Tbk cenderung mengalami turun current ratio-nya dari tahun 2015 sampai 2017. Selanjutnya, pada PT ULTJ, current ratio-nya tahun 2016 sebesar 4,8. Lalu yang terakhir, perusahaan PSDN Tbk. Current ratio-nya tahun 2016 sebesar 1,1. Selanjutnya, hasil perhitungan net profit margin pada 10 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada PT CK mengalami peningkatan net profit margin-nya di tahun 2015 dan 2016. Lalu, ada PT ULTJ pada tahun 2016, net profit margin-nya sebesar 17,7. Lalu, pada PT PSDN, net profit margin-nya sebesar 3,9. Berikut adalah hasil perhitungan return on asset pada 10 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dapat dilihat di dalam tabel, perusahaan yang pertama yaitu PT Aisyah Tbk. Pada tahun 2015, return on asset-nya mengalami penurunan, dan dari tahun 2016 sampai 2018, return on asset-nya mengalami peningkatan. Pada PT FAST Tbk, dari tahun 2015 sampai 2017, return on asset-nya mengalami peningkatan. Sedangkan pada PT Mayora, return on asset-nya mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, yaitu pada tahun 2016 return on asset-nya sebesar 14, dan tahun 2017 return on asset-nya sebesar 7,7. Pada PT ULTJ Tbk, tahun 2016 return on asset-nya sebesar 16,4. Dan yang terakhir, pada PT PSDN Tbk, tahun 2016 return on asset-nya sebesar 1,5. Saya di sini akan menjelaskan return on equity pada ke-10 perusahaan. Yang pertama pada PT Aisyah dari kurun 2014 hingga 2018 cenderung mengalami penaikan dan penurunan. Dan pada PT kedua yaitu PT CK sama pada kurun 2014 hingga 2018 mengalami penaikan dan penurunan. Dan pada PT ketiga yaitu PT INDF Tbk dari kurun 2015 hingga 2017 sama yaitu mengalami penaikan dan penurunan. Dan pada PT keempat yaitu PT Roti Tbk pada kurun waktu 2015 hingga 2017 cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Dan pada PT berikutnya pada PT SKLT Tbk dari kurun 2015 hingga 2017 mengalami penaikan dan penurunan. Dan pada PT ke-6 yaitu PT FAST Tbk pada setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu dari kurun 2015 hingga 2017. Dan pada PT berikutnya yaitu PT STTP Tbk pada setiap tahunnya mengalami penaikan dan penurunan dari kurun 2015 hingga 2017. Dan pada PT ke-8 yaitu PT Mayora Tbk pada setiap tahunnya mengalami penurunan dari kurun waktu 2015 hingga 2017. Dan pada PT ke-9 yaitu PT Tbk pada tahun 2016 memiliki nilai 19,9. Dan pada PT yang terakhir yaitu PT PSDN Tbk pada tahun 2016 memiliki nilai 13,7. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan price earning ratio dari 10 perusahaan. Yang pertama dari PT Aisyah Tbk
dari kurun waktu 2014 hingga 2018. Tapi pada tahun 2014 hingga 2017, PT ini mengalami penaikan, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan. Dan pada PT kedua yaitu PT CKTBK. Pada PT ini dari 2014 hingga 2018 memiliki penaikan dan penurunan. Dan pada PT ketiga yaitu PT INDF TBK pada tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penaikan, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan pada PT berikutnya yaitu PT Roti TBK dari kurun 2015 hingga 2017 pada setiap tahunnya cenderung turun. Dan pada PT berikutnya yaitu PT SKLT TBK pada setiap tahunnya mengalami penaikan. Dan pada PT berikutnya yaitu PT FAS TBK pada setiap tahunnya yaitu dari 2015 hingga 2017 cenderung naik turun. Dan pada PT berikutnya yaitu PT STTP TBK dari kurun 2015 hingga 2017 cenderung turun. Dan pada PT berikutnya yaitu PT Mayer TBK dari kurun 2015 hingga 2017 cenderung naik turun. Pada tahun 2015 memiliki nilai yaitu 31, dan pada 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 18, dan pada 2017 mengalami penaikan lagi yaitu sebesar 93. Dan pada PT yang ke-9 yaitu PT UTJ TBK pada tahun 2016 sebesar 23, dan pada PT berikutnya yaitu PT PSDN yaitu pada tahun 2016 sebesar 49. Hasil dan pembahasan. Hasil uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh likuiditas atau current ratio, profitabilitas, return on asset, return on equity, dan net profit margin, dan hasil penilaian atau price earning ratio terhadap debt equity ratio. Analisis ini diolah menggunakan program EFUSE. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ria Carlina dengan NIM 131. Saya akan membahas tentang hasil pengujian yang telah kami lakukan. Dari tabel tersebut disusun persamaan regresi DER, yaitu berupa variabel dependent struktur modal 275,1180 berupa koefisien variabel dependent struktur modal debt to equity ratio min 34,84851 berupa koefisien variabel independent likuiditas yaitu current ratio plus 72,99201 berupa koefisien variabel independent profitabilitas yaitu net profit margin plus 188,8327 berupa koefisien independent profitabilitas yaitu return on asset minus 210,8688 berupa koefisien variabel independent profitabilitas yaitu return on equity minus 3,385044 berupa koefisien variabel independent penilaian yaitu price earning ratio, dan plus E yaitu faktor lain yang mempengaruhi. Selanjutnya, pengaruh current ratio terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh nilai koefisien variabel likuiditas X1 berupa current ratio sebesar min 34,84851, nilai signifikansi untuk likuiditas X1 berupa current ratio sebesar 0,9622 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas yaitu current ratio tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Pengaruh net profit margin terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel profitabilitas X2 sebesar 188,8327. Nilai signifikansi untuk profitabilitas X2 yaitu NPM sebesar 0,3254 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yaitu net profit margin tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Pengaruh return on asset terhadap
debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel profitabilitas X3 yaitu ROA sebesar 210,8688. Nilai signifikansi untuk profitabilitas X3 yaitu ROA sebesar 0,2796, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yaitu return on asset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Pengaruh return on equity terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel profitabilitas X4 berupa return on equity sebesar 72,99201. Nilai signifikansi untuk profitabilitas X4 ROE sebesar 0,5596 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yaitu return on equity tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Pengaruh price earning ratio terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel penilaian X5 berupa price earning ratio sebesar min 3,385044. Nilai signifikansi 0,6841 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio penilaian yaitu price earning ratio tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Jadi kesimpulannya adalah current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, dan price earning ratio tidak berpengaruh terhadap DER atau debt to equity ratio untuk perusahaan yang ada di sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia.